Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika min an nushrika bika shay'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala din nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sadaqallahu al-'azim. Ma'asyiral muslimin, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wabil khusus kepada guru-guru kita sekalian yang hadir pada pagi hari ini. Karena orang mukmin itu digambarkan dalam Al-Quran, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang mukmin itu digambarkan dalam Al-Quran, hati mereka itu selalu tentram, selalu tenang, selalu bahagia, selalu damai, karena dengan zikir mereka selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah, hanya memang dengan zikir pada Allah hati kita akan tenang. Makanya jamaah bersyukurlah sampai saat ini majlis zikir sudah hampir, ya, kurang lebih kalau saya hitung-hitung tuh sekarang udah 523 putaran, ya. Setiap pekan sekali. Kalau kita bagi 4 berarti dibagi setahun kurang lebih udah hampir kurang lebih 10 tahun, ya. Berapa? Ya, 12 tahun berjam-jam. Dan setiap kita ikut acara ini selalu diajak zikrullah, diajak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu zikir ini juga merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang mengatakan dalam surah Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wa sabbihuhu bukratan wa asila. Jadi yang perintahkan kita sebagai umat ini untuk berzikir adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bilang, wahai orang yang beriman, perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang perintahkan siapa? Allah. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepada Allah juga di waktu pagi dan di waktu petang. Ini pun juga sebuah isyarat para jamaah sekalian. 24 jam kita diberikan waktu dalam sehari semalam. Harusnya ada alokasi itu khusus syukur-syukur di waktu pagi dan di waktu petang untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para ulama, ya, kalau kita baca dalam kitab Al-Majmu'ah Ar-Rasail yang dikarang oleh Al-Imam Hasan Al-Banna, itu beliau dalam bab khusus ada namanya Al-Ma'thurat. Ya, dalam risalah Ta'dib kalau nggak salah itu ada Al-Ma'thurat. Jadi sebuah kumpulan doa-doa yang zikir, doa-doa zikir yang ma'thur yang diajarkan Nabi dan diamalkan sama Nabi Muhammad SAW. Dan zikir menurut para ulama ada yang terikat dengan waktunya, terikat dengan jumlahnya, ada juga yang nggak terikat. Ya, jadi ketika Quran mengatakan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran, itu bacalah zikir dengan sebanyak-banyaknya. Bahkan salah seorang ulama dari Pakistan, Profesor Dr. Fatih Khan, beliau sangat sering menyampaikan pesan, ya, supaya perbanyak zikir. Di antara zikir Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan itu sebanyak-banyaknya tanpa terikat dengan jumlah, ya. Sementara kalau kita baca dari zikir Asyadul Khamis, itu ada doa-doa yang saya yakin ada pesan khusus, ya. Ketika dia dibaca misalkan 100 kali, 3 kali, ya, atau 33 kali, itu semuanya punya maksud-maksud tertentu pastinya. Sama hal juga apa yang disampaikan sama Nabi Muhammad SAW, bahwa orang yang ba'da sholat dia zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah wa la syarikalah, masing-masing 33 plus yang tadi 1 itu, ya, maka 100 jumlahnya. Ternyata kalau kita baca hadisnya, itu zikir, ya, disebutkan gufirat khatayahu wa in kanat mithlu zabadul bahar.
Zikir yang kita baca itu, yang saya yakin begitu ringan. Ringan apa berat yang saya lihat? Lama apa panjang? Lama aja. Lama atau pendek? Pendek jemaah. Ada nggak 1 jam? Kita baca subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar masing-masing 33. Ada nggak 1 jam? Ya ada jemaah sekalian. Tapi Nabi mengatakan orang yang baca doa zikir itu gufirat khotoyah, akan dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in kana mithlu zabadul bahar. Walaupun orang itu misalkan dia punya dosa sebanyak buih di lautan, akan diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Senang enggak jamaah sekalian? Banyak dosa enggak kita? Banyak banget atau benar-benar banyak yang sekalian? Saya yakin banyak dosa kita jamaah. Tapi ada amal jamaah yang bila kita baca itu amalan zikir, maka akan menghapuskan dosa-dosa kita. Ya. Dan ini lagi-lagi sebuah pesan. Kita ini sebagai umat Islam mestinya bersyukur sama Allah karena ulama-ulama kita itu sudah memberikan arahan, kemudahan. Ya, termasuk Abuya Haji Abdul Rahman Nawawi almarhum al-Maghfirullah. Beliau pun juga sebenarnya ingin kita itu lebih mudah dalam membaca. Jadi intinya apa? Tinggal baca doang. Ada Ratibul Haddad, Ratibul Atas, ya. Walaupun kemarin sempat ada rame-rame yang saya tapi kita berharap tadi seperti pesan guru kita itu, jadi umat Islam ini apalagi datangnya Maulid mudah-mudahan makin bersatu dia masyarakat. Ya, makin bersatu agar terjadi kekuatan. Kalau kita ini misalkan sampai terjadinya pecah belah di antara kita, itu akan datangkan kerugian buat kita sekalian. Apalagi kalau kita buka mata tengok keluar jemaah sekalian, terus terang kondisi Indonesia ini banyak orang sudah melihat dan menyaksikan dalam kondisi yang sangat prihatin sebenarnya. Ya. Jamaah agak banyak mungkin yang sadar bahwa kita secara nggak langsung sekarang sebenarnya dalam kondisi terjajah sebenarnya. Ya. Kita orang Indonesia yang punya negara rakyat Indonesia, tapi kita nggak sadar bahwa kalau kita baca beberapa riwayat informasi yang ada, ya Allah jemaah sekalian, kita nggak tahu bagaimana generasi nanti ya, misal masih ada umur panjang tuh kondisi anak cucu kita itu seperti apa. Ya. Makanya kita harus sadarkan diri ini. Mudah-mudahan kita berharap kita punya pemimpin yang betul-betul adil dan amanah. Ya. Karena besok ini tahun 2024 kita nggak bisa hindar lagi bahwa Indonesia ini akan ada terjadinya suksesi, ya, pergantian kepemimpinan. Kalau terjadi, kita berharap mudah-mudahan ya pemimpin kita yang bakal dipilih adalah pemimpin yang betul-betul ada dalam pihak kaum muslimin. Ya, kenapa saya katakan demikian? Karena pemimpin yang adil, pemimpin yang betul-betul memberikan perhatian kepada rakyatnya, itulah pemimpin yang diharapkan oleh umat Islam. Kejadian kemarin di Rempang yang saya lihat ini sebuah evaluasi juga buat kita. Ya, kejadian di daerah Batam itu, ya, kalau kita lihat sangat prihatin ya Mas. Karena kalau di belakang itu juga adalah orang-orang yang notabene bukan orang-orang Indonesia. Nah ini yang kita sangat sesalkan ya, bahwa antara mestinya apalagi kalau bicara antara umat Islam, kita kalau tengok surat Al-Fat ya Mas Elian, itu Al-Fat surat 48. Kalau kita lihat ayat 29, itu gambaran tentang sosok Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya yang mestinya umat ini juga mesti contoh dengan apa yang dipesankan sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat itu tegas Allah mengatakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana. Ya. Jadi Allah sudah menegaskan Muhammad itu, Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Beliau dengan orang-orang bersamanya, para sahabat-sahabat terutama, itu tegasnya luar biasa kepada orang-orang kafir. Tetapi ruhama bainahum, sesama mereka saling berkasih sayang.
Ini juga sebuah pesan penting buat kita sekalian. Ya, sesuai dengan arahan guru kita tadi itu, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Agar kita itu bersatu, jangan cerai-berai, tetapi sesama umat Islam harus saling berkasih sayang. Terus terang jemaah sekalian, kadang ini potensi besar. Gara-gara beda partai, gara-gara beda organisasi, ya. Jangan karena kita sering banget menjudge orang, ya. Sering kali untuk mengatakan sesuatu kepada orang lain yang belum tentu dia, ya, melakukan sesuatu yang salah, tapi kita kemudian langsung mengatakan dia salah. Mudahan orang-orang di sebelah sana ada yang sedikit-sedikit membid'ah-bid'ahkan, ya. Begini bid'ah, maulid bid'ah, tahlil bid'ah, doa kunut jamaah sekalian dibilang bid'ah juga ya mas sekalian, ya. Jadi kita menyaksikan di situ tuh udah banyak faktor-faktor yang membuat kalau kita nggak sadar tuh perpecahan begitu besar potensi di depan mata kita. Tapi kalau kita sudah menyadari ya akan hal-hal yang demikian, harusnya umat bersatu padu. Ya. Apalagi kalau pesan Quran mengatakan wa itu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayl tuhibuna bihi aduwallahu wa aduwakum. Ini juga pesan penting dalam surah Al-Anfal ayat 60, agar kita ini betul-betul mempersiapkan berbagai kekuatan-kekuatan yang dengan kekuatan itu mampu melemahkan, membuat takut musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau umat ini jamaah mereka bersatu, mereka betul-betul mempersiapkan berbagai kekuatan-kekuatan yang ada, itu orang-orang di luar sana, musuh-musuh Allah tidak akan berani yang sendiri. Sekarang mengapa mereka berani? Karena kita ini dalam kondisi yang tidak memiliki kekuatan. Nah, maka dari itulah dalam proses perjuangan harus ya kita ini bersama-sama. Bahkan Allah cinta, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah cinta pada orang-orang yang berjuang. Ya, dalam perjuangan itu mereka ya saling bahu-bahu, ya bersusun begitu kokohnya, bersatu begitu kuatnya, ya sehingga bekal-bekal untuk menghadapi perjuangan ini, kemenangan ini pun juga terus mereka lakukan. Dan ini lagi-lagi tujuannya apa ya maksudnya? Untuk mendapatkan kebahagiaan. Nah, kalau dalam kondisi kita terjajah, kondisi kita berpecah belah, kondisi yang sulit, pasti kita akan merasakan juga kesusahan dalam menjalankan kehidupan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.